Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang proses perjalanan bisnis. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Dita Aulia dari kelas 11 MP2. Nah, teman-teman tahu nggak apa sih perjalanan bisnis itu? Perjalanan bisnis adalah perjalanan yang dilakukan oleh karyawan atau pegawai suatu lembaga atau perusahaan yang berkaitan dengan kepentingan bisnis. Selanjutnya, macam-macam perjalanan bisnis. Macam-macam perjalanan bisnis terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada wilayah. Perjalanan bisnis dalam negeri, contohnya antar kota, antar daerah, dan juga antar provinsi. Perjalanan bisnis luar negeri, contohnya antar negara. Macam-macam perjalanan bisnis yang kedua yaitu transportasi. Terbagi menjadi 3, perjalanan lewat darat, perjalanan lewat laut, dan juga perjalanan lewat udara. Macam-macam perjalanan bisnis yang ketiga adalah tujuan. Terdapat 3 poin. 1. Perjalanan bisnis untuk rakernas. 2. Perjalanan bisnis untuk keuntungan kerja. Dan yang ketiga, perjalanan bisnis untuk pelantikan. Nah, untuk selanjutnya, hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan dalam perjalanan bisnis? Yang pertama, ada persiapan perencanaan. Terdapat 6 poin. 1. Buat rencana perjalanan. 2. Siapkan dokumen perjalanan. 3. Pilih perlengkapan. 4. Atur keuangan. 5. Mempelajari budaya dan karakteristik. Dan yang keenam, menjaga kesehatan dan menyiapkan mental. Yang kedua adalah dokumen perjalanan bisnis. Terbagi menjadi 2, yaitu internal dan juga eksternal. 1. Dokumen internal. Jenis dokumen ini biasanya dikeluarkan dari pihak internal perusahaan atau departemen internal di sebuah perusahaan yang umumnya berisi informasi dan persyaratan tertentu yang akan melaksanakan perjalanan bisnis. Yang kedua adalah dokumen eksternal. Dokumen eksternal berasal dari luar perusahaan seperti pihak akomodasi dalam kurung hotel, transportasi dalam kurung pesawat, kereta atau penyewaan kendaraan, dan juga pihak imigrasi. Dokumen eksternal biasanya akan mendukung penyelesaian laporan perjalanan bisnis yang nantinya akan diserahkan ke pihak internal perusahaan. Berikut adalah contoh dokumen internal perjalanan dinas. Ada surat tugas dan juga surat SPPD. Untuk selanjutnya adalah contoh dokumen eksternal perjalanan dinas. Ada KTP, paspor, dan juga visa. Yang ketiga adalah transportasi dan akomodasi. Transportasi adalah perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain menggunakan kendaraan di luar lalu lintas jalan. Akomodasi atau biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan oleh seorang karyawan melalui perjalanan untuk kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan yang jauh dari tempat kerja biasanya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah keuangan. Arti uang dalam perjalanan dinas yaitu uang yang diberikan kepada pejabat negara atau pegawai negeri atau juga pegawai tidak tetap yang melaksanakan perjalanan dinas per hari untuk keperluan makan, uang saku, dan transport lokal. Untuk selanjutnya, komponen biaya perjalanan dinas. Terdapat 5 poin. 1. Keuangan harian. 2. Biaya transport. 3. Biaya penginapan. 4. Uang representasi. Dan yang kelima, sewa kendaraan. Oke, cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.